Selamat Selamat pagi pagi adik-adik, adik-adik. selamat Selamat hari hari Minggu. Hari ini kita kumpul lagi nih di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini ada Karina, Kak Astrid, Kak Puji, dan di pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Sebelum kita mau ibadah, kita mau angkat satu pujian dulu. Semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. With Christ in the Vessel. Kayaknya masih belum keringetan ya adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, kita tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik dipersilahkan duduk ya. Oke, kita mau sebelum masuk firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 214 yang berjudul Yesus Memanggil.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat kan? Nah, adik-adik, hari ini Kak Fikaris akan memberikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas tanggung. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap belum? Sudah pada mandi belum? Sudah pada duduk rapi belum? Kalau sudah, jangan lupa bawa Alkitabnya juga ya, untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberkati kehidupan adik-adik semua, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka sampai hari ini. Dan mereka boleh mengikuti ibadah di saat ini. Berkati kami semua Bapa, Roh Kudus-Mu ada pada kami, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari persiapkan Alkitab kita dan buka pembacaan kita yang terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 begini bunyinya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan di saat ini Kak Fikaris akan menceritakan sedikit tentang firman Tuhan kita dan apa sih pesan pentingnya untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau adik-adik baca firman Tuhan, pasti adik-adik tahu dong siapa yang kita bahas hari ini. Siapa sih yang menyampaikan firman kepada bangsa Yehuda? Mari kita lihat, yaitu Nabi Yoel. Nabi Yoel merupakan nabi yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan tentang hidup yang benar, memberitakan tentang jangan hidup dalam kenakalan-kenakalan. Nah, di sini bangsa Yehuda, mereka adalah bangsa yang nakal. Mereka bangsa yang tidak dengar-dengaran. Oleh karena itu, Tuhan pada akhirnya memberikan hukuman. Hukuman sebagai contoh hidup bagi bangsa Yehuda. Ya, contoh hidup ini diambil dari kisah nenek moyang. Ya, contoh hidup tentang tulah belalang yang terjadi kepada nenek moyang bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, tulah belalang ini membuat bangsa Yehuda atau nenek moyang mereka pada saat itu hidup dalam kehancuran, hidup dalam segala sesuatu yang tidak baik, karena Allah memberikan hukuman bagi nenek moyang bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang hidupnya tidak benar, hidupnya dalam kenakalan. Demikian juga dengan adik-adik. Ya, ketika adik-adik hidup tidak benar, maka ada hukuman yang orang tua berikan. Nah, adik-adik, dari hukuman itu ketika bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat, maka mereka
akan kembali diberkati oleh Tuhan. Salah satu hal yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini kita bercerita tentang Roh Kudus. Nah, lalu kemudian pasti adik-adik bertanya, Kakak Vikaris, Roh Kudus itu apa? Mari adik-adik atau Kak Vikaris akan memperlihatkan apa itu Roh Kudus. Kalau dalam hari Minggu ini dikatakan seperti hari Pentakosta, ya. Apa itu hari Pentakosta? Nah, ini ada gambarnya. Nanti adik-adik bisa lihat juga. Di sini ada ketujuh lidah api dan merpati. Adik-adik bisa lihat ada ketujuh lidah api dan merpati yang menandakan tentang Roh Kudus turun kepada manusia. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan hati dan pikiran manusia. Nah, seperti ini. Ya, adik-adik ya. Roh Kudus hadir untuk apa? Ya. Roh Kudus hadir untuk menggerakkan kehidupan anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus hadir untuk menggerakkan hati anak-anak Tuhan agar jauh daripada kejahatan dan kenakalan. Nah, di sini adik-adik, Kak Vikaris akan mengajak adik-adik melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, menolong, ya, agar mengingatkan adik-adik selalu berbuat baik. Ya. Roh Kudus punya peran penting. Dia itu berbuat baik, ya, hidup saling mengasihi, hidup saling menolong dengan sesama. Nah, kalau adik-adik dalam kehidupan bersama dengan mama, papa, dan sanak saudara, apakah adik-adik sudah melakukan perbuatan baik? Kalau adik-adik di rumah sudah bantu mama dalam melakukan pekerjaan rumah atau bantu mama dengan bantu masak, ya, maka adik-adik adalah adik-adik yang selalu diberkati oleh Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, di sini juga adik-adik harus memahami. Dalam bacaan kita memperlihatkan bahwa ketika bangsa Israel hidup baik lagi, hidup benar lagi, jauh daripada kejahatan dan kenakalan, Roh Kudus turun bagi mereka. Roh Kudus membimbing hidup mereka agar menjadi lebih baik. Nah, kemudian Yoel juga mengingatkan kita semua dan adik-adik agar mari memahami kehidupan dengan baik, berlaku dengan baik, miliki sikap hidup yang baik. Jangan membuat hati orang tua bersedih. Jangan membuat hati om dan tante bersedih, atau adik atau kakak. Tapi mari buatlah kebaikan kepada semua anggota keluarga. Tapi apakah cuma untuk anggota keluarga adik-adik? Tidak, bagi semua orang. Bagi teman-teman kita mungkin yang ada di sekolah, ya, bagi teman-teman kita yang ada di sekitar lingkungan, adik-adik harus tetap berbuat baik. Karena itu adalah kehendak Roh Kudus yang Allah berikan bagi adik-adik. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka perbuatan baik akan selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Kak Vikaris akan mau mengajak adik-adik masuk dalam suatu aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik harus memberikan catatan perbuatan yang baik menurut tuntunan Roh Kudus dan perbuatan yang bukan tuntunan Roh Kudus seperti apa. Nanti adik-adik akan kirimkan ke dalam grup Kakak Layan PA, dan di situ nanti Kakak Vikaris akan melihat bahwa nilai-nilai yang baik dan yang siapa saja mengisi kolom-kolom tersebut. Ini aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Artinya
ketika adik-adik mengisi perbuatan-perbuatan yang Kak Vikaris berikan, maka adik-adik harus juga memahami bahwa adik-adik harus berlaku secara terus-menerus seperti apa yang adik-adik tulis dalam kertas yang telah Kak Vikaris contohkan tadi. Oke adik-adik, jadi ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan saat ini, maka adik-adik harus memahami bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan adik-adik dan menuntun kehidupan adik-adik untuk hidup dalam kebaikan bagi mama papa, adik kakak, seisi keluarga, dan kemudian bersama dengan teman-teman di sekitar kita dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dengan mama papa, nanti bisa diantar ke gereja setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang, atau bisa juga ditransfer melalui rekening di bawah ini ya adik-adik. Iya, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Sebelum kita tutup ibadah kita ada warta PA dulu nih adik-adik. Yang pertama, kami segenap kakak layan PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun adik-adik. Lalu yang kedua, minggu depan kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak online. Stay tune ya di channel YouTube GPB Shalom Depok. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Dan di saat ini kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa dengan sikap yang benar. Kita tunduk kepala dan lipat tangan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Karena di saat ini adik-adik sudah boleh mengikuti firman yang disampaikan oleh Kakak Vikaris. Biarlah firman itu adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami semua bersama mama, papa, adik dan kakak, bersama oma dan opa, dan seisi keluarga yang lainnya. Ya Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kehidupan kita dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.